2,3 miliaran Wak, untuk berbelanja di Paris tahun 2002. Dan di tahun itu juga Eropa langsung melarang keluarga Robert masuk lagi kembali ke Eropa, mengingat kesejahteraan rakyat Zimbabwe pada saat itu sangat memprihatinkan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan kembali kisah seorang ibu negara yang terkenal boros lagi, Wak. Dulu kan pernah tuh aku bahas soal Imelda Marcos. Ya belum nonton nanti boleh nonton videonya habis video ini ya, Wak ya. Nah, ibu negara yang akan aku bahas malam ini, Wak ya, 11-12 lah sama Imelda Marcos. Hobinya tuh belanja, ngabisin uang sampai miliaran-miliaran. Sampai sempat juga, Wak, dia dikabarkan nih bangun istana. Bangun istana nggak cuma satu lagi kawan, 2. Bayangkan sama kalian. Dan juga bukan cuma menghamburkan uang aja, Wak, ibu negara ini malah dikabarkan sempat berkeinginan maju dalam pemilihan presiden menggantikan suaminya. Untuk apa ya? Untuk mempertahankan kekuasaan lah. Nah, ibu negara yang akan aku bahas ini seperti di judul adalah Grace Mugabe. Grace Mugabe ini adalah first lady-nya Zimbabwe, cenah. Pada tahun 1996 sampai 2017, Wak. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan soal Grace Mugabe ya. Check it out. Nah, seperti biasa, Wak, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, aku pengen bahas sedikit tentang latar belakangnya si Ibu Grace ini ya. Jadi, Wak, Grace Mugabe ini lahir dengan nama panjang, agak susah ini, maaf kalau salah ya, Grace Tombizwa Marufu pada tanggal 23 Juli 1965 di kota Benoni, Afrika Selatan, Wak. Nah, Grace ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Lalu pada tahun 1970, Grace ini pindah ke Rhodesia namanya, untuk tinggal bersama ibunya yang bernama Ida Marufu, sementara ayahnya tinggal dan bekerja di Afrika Selatan untuk bisa menafkahi keluarganya. Lalu pada tahun 1983, Grace ini menikah, Wak, dengan seorang pilot angkatan udara yang bernama Stanley Goreraza, Wak, dan mempunyai seorang putra bernama Russell Goreraza yang lahir pada tahun 1984. Pada saat si Grace ini masih berusia 19 tahun, Wak. Nah, di antara tahun 85 sampai 87, Wak, Grace ini bekerja sebagai sekretaris presiden Zimbabwe yang bernama Robert Gabriel Mugabe, Wak. Jadi Robert Mugabe ini adalah presiden Zimbabwe yang kedua, Wak, yang menjabat dari 87 sampai 2017. Nah, di saat inilah, Wak, hubungan gelap antara Grace dan Robert ini terjalin. Grace waktu itu masih menjadi istri sahnya Stanley dan Robert pun masih menjadi istri sahnya seorang wanita yang bernama Sally Heffron. Nah, selama menjadi selirnya Robert ini, Grace sudah melahirkan 2 anak dari hubungannya bersama Robert. Anak pertama mereka bernama Bona Mugabe dan yang kedua bernama Robert Peter Jr. Lalu pada tahun 1992, Sally, istrinya Robert, meninggal dunia, Wak, karena penyakit yang dideritanya. Dan 4 tahun kemudian pada tahun 1996, Grace yang pada saat itu sudah berusia 31 tahun barulah menikah dengan Robert yang pada saat itu Robert berusia 72 tahun, Wak. Macam rentang usia anak sama bapak ya. Jodoh macam mana pula ya kan. Grace pun akhirnya resmi menjadi ibu negara Zimbabwe. Pernikahan mereka dirayakan secara mewah dan besar-besaran, Wak. Bahkan disebut-sebut nih ya sebagai pernikahan paling mewah dalam seabad terakhir di Zimbabwe. Lalu setahun kemudian pada tahun 1997, Grace pun melahirkan anak ketiga mereka yang diberi nama Katunga. Ya mohon maaf kalau salah, Wak, Katunga Berlamine Mugabe. Dan memasuki tahun 2000-an, Wak, keadaan perekonomiannya Zimbabwe ini semakin memburuk. 7 dari 10 warga Zimbabwe itu hidup di bawah garis kemiskinan. Aksi unjuk rasa pun mulailah bermunculan kan meminta si Robert ini mundur dari posisi presiden. Nah, salah satu faktor yang membuat desakan agar sang presiden ini mundur begitu kuat adalah karena di tengah kondisi ekonomi Zimbabwe yang lagi murat-marit nih, Wak ya, gaya hidupnya keluarga Robert justru semakin glamor. Gaya hidup keluarga Robert ini kontras dengan kondisi rakyatnya Zimbabwe pada saat itu. Banyak pihak yang mengorganisir gerakan untuk menjatuhkan Robert dari kursi kepresidenan dan menyelesaikan terah keluarga Robert Mugabe di pemerintahan Zimbabwe. Meski desakan dari rakyat Zimbabwe saat itu begitu kuat, Wak ya, tapi Robert tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengundurkan diri. Bahkan seruan teman dekatnya yang juga seorang pastor untuk dia mundur aja nih ya, dia acuhkan sama dia. Emang gaya hidupnya kayak gimana sih Nat sampai diminta turun jabatan gitu? Ini, Wak, sekarang baru kita bahas nih keglamoran keluarganya Robert ya, khususnya Grace Mugabe. Cus. Jadi, Wak, keluarga Robert Mugabe ini diketahui sering berliburan ke luar negeri. Tidak hanya Eropa saja, tapi mereka juga pergi ke Asia ya. Nah, kepergian mereka ke luar negeri ini bukan hanya untuk liburan juga, Wak, tapi juga untuk berobat. Surat kabar The State Times sempat melaporkan bahwa Robert Mugabe ini pernah beberapa kali pergi ke Singapura, menjalankan perawatan medis untuk bisa memeriksa matanya. Dan pada tahun 2011 memang Mugabe ini sempat menjalani operasi katarak.
Disusul lagi pada tahun 2014 untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, pengobatan Robert di luar negeri ini mendapatkan kritikan pedas dari partai oposisi pemerintahan Robert. Juru bicara partai oposisi itu menuding Robert telah merusak sistem kesehatan negara Zimbabwe. Robert dituding sudah membiarkan rumah sakit di Zimbabwe bangkrut, sementara dia sedang menjalani pengobatan di luar negeri gitu loh. Dan sementara itu ya, Grace yang menemani suaminya berobat malah menghamburkan uang untuk bisa berbelanja di Singapura itu. Grace dikabarkan pernah membelanjakan 55.000 pound sterling, sekarang sekitar 1 eman untuk membeli patung marmer Vietnam. Dan dia membawa belanjaan lainnya dengan isi senilai kurang lebih 8.700 pound sterling, 170-an juta. Dan surat kabar Inggris The Sun juga pernah melaporkan Robert dan Grace Mugabe ini pernah kepergok berada di lounge first class Bandara Changi Airport di Singapura dengan dikelilingi 15 troli yang membawa barang mewah, barang elektronik dan makan-makanan enak-enak. Dan jangan sedih, kalian hedonnya Grace ini nggak berhenti sampai di situ aja. Saking hedonnya si Grace ini ya banyak kali yang mengkritik gaya hidup dia inilah pasti. Bahkan media barat menjuluki Grace ini dengan julukan Gucci Grace. Nah, karena selain Grace ini udah berfoya-foya di Singapura, Grace juga pernah dilaporkan telah menghabiskan uang sebesar 120.000 pound sterling, 2,3 miliaran untuk berbelanja di Paris tahun 2002. Dan di tahun itu juga Eropa langsung melarang keluarga Robert masuk lagi kembali ke Eropa, mengingat kesejahteraan rakyat Zimbabwe pada saat itu sangat memprihatinkan. Tapi jelas larangan masuk ke Eropa ini tidak menghentikan kebiasaan poya-poyanya keluarga Robert Mugabe ini. Mereka pun langsunglah mengalihkan hobi belanja mereka ke Cina dan Timur Tengah. Nah, di tengah rakyatnya yang sedang kesusahan ini, Grace juga pernah dikabarkan telah menambah koleksi mobilnya. Sebuah Rolls Royce seharga 300.000 pound sterling, 5,8 miliaran. Dan catatan lain juga menyebutkan bahwa pada tahun 2014 Grace ini sudah menghabiskan 2 juta pound sterling, 38,9 miliar. Kalian pikir? Untuk membeli 12 cincin berlian, 62 pasang sepatu Ferragamo, 33 pasang sepatu Gucci dan juga jam Rolex. Dan gaya hidup hedon ini bukan si Grace aja loh yang ngelakuin, tapi anak-anaknya pun mewarisi kebiasaan hidup glamor yang tidak kalah dengan ibunya. Contohnya nih anak bungsunya, si Catungga tadi, dia pernah mengunggah video di Snapchatnya sedang menikmati champagne Armand de Brignac seharga 200.000 pound sterling. Champagne 4 miliar harga. Terus pernah juga anak pertamanya si Grace dengan suami pertamanya, masih ingat kan si Russell Gorezaza, Goreraza mendapatkan kiriman 2 Rolls Royce. 2. Tadi ingat kan Glenn, si Grace itu pernah juga beli Rolls Royce, harganya berapa? 5-6 miliaran. Dan kali 2, 12 miliar. Itulah pengeluaran si Grace ini buat ngebeliin si Russell ini 2 mobil. Ngapa kau belikan 2 mobil, Ibu? Kesel, aku yang kesel. Aduh, aku yang bayar token listrik ngap-ngapen aja. Kemarin mati listrik kami gara-gara belum bayar token. Oke, lanjut lagi. Nah, keroyalannya Grace sama anak-anaknya nggak berhenti sampai di sini aja, Pernah juga nih ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa si Grace ini telah menghabiskan, ya Allah, 3 juta pound sterling, 53 miliaran rupiah untuk pernikahan Bona, anak pertama sama Robert tuh. Selain itu juga Robert Peter Junior dan Katungga juga dikabarkan sempat tinggal di rumah mewah sewaan di Dubai. Itu harganya entah berapa lagi tuh. Nah, setelah tinggal beberapa lama di Dubai, anak berdua ini dipindahkan ke Johannesburg supaya serius belajar, karena memang selama mereka tinggal di Dubai itu mereka suka mabuk-mabukan, suka pakai narkoboy kadang-kadang. Nah, kira dipindahkanlah ke Johannesburg itu kan. Tapi jelas kawan, kepindahan mereka berdua ke Johannesburg nggak langsung merubah mereka, Mereka berdua malah makin sering berpesta di sejumlah klub-klub malam setempat, bersenang-senang, menghamburkan uang lagi demi bisa meminum champagne mahal tuh. Nah, emak anak Daedon ya, bapaknya cuman anak Robert pun nggak mau kalah, glamor juga dia. Dikabarkan di ulang tahun Robert setiap dekadenya, jadi setiap 10 tahun sekali ya, dia rayakan secara besar-besaran. Dan pada saat ulang tahun dia yang ke-90, dia menggelar pesta ulang tahun mewah yang menghabiskan biaya 600.000 pound sterling. 12 miliar, Memang crazy rich Zimbabwe ya nih. Crazy rich, tapi nggak dipikirkan pula itu kehidupan rakyat di negaranya sendiri ya kan. Udah belum.
Dikabarkan Wak, pada suatu hari Grace ini menggugat pengusaha bernama Jamal Joseph Ahmed sebanyak 1 juta pound sterling terkait kesepakatan pembelian cincin berlian. Nah, pada saat itu Wak, Jamal ini gagal memenuhi pemesanan cincin sesuai kesepakatannya dengan si Grace, yang menyebabkan Grace ini membawalah kasus ini ke jalur hukum. Cincin itu Wak, dipesan khusus sama si Grace karena memiliki keunikan, dan cincin itu harusnya dibeli untuk merayakan ulang tahun pernikahannya si Grace dan Robert pada tahun 2016. Terus kok bisa dibawa ke ranah hukum, Wak? Jadi gini, cerita tuh bermula pada tahun 2015 Wak, di saat si Grace ini memesan berlian 100 karat tuh, harganya 1,35 juta Wak, 18 miliar rupiah lah kurang lebih, dari si Jamal. Dibayarlah itu sama si Grace kan, kontan tuh nggak pakai cicil. Nah, pada saat si Grace ini sudah membayar cincin yang mahal kali itu, entah kenapa dan gimana ceritanya nih Jamal malah sempat menawarkan si Grace sebuah cincin pengganti seharga kurang lebih 30.000 USD. Tawarannya pasti ditolak lah sama si Grace yang nggak sesuai dengan kesepakatan awal kan, dan juga berkualitas rendah nih dibanding cincin yang dia mau. Dan setelah tawaran itu ditolak sama si Grace, Grace pun minta udah balikkan aja duit aku cepat. Tapi pada saat itu Wak, Jamal hanya bisa mengembalikan 120.000 USD aja. Tadi aku bilang USD apa pound sterling ya? Maaf ya, USD maksudnya Wak. Kalau salah, kalau betul ya udah. Takut salah, nanti kalian marah pula. Nah, dari situ Grace pun langsung lah menggugat Jamal. Iya sih, wajar sih. Dari 1,3 juta USD kok ganti 120.000 USD, apa nggak ngamuk deh. Ya cuma kan permasalahannya tuh cincinnya mahal kali weh, 18 miliar untuk muasin momen anniversary kau aja tuh. Ya Allah, kasih aja sedikit, kasih ke rakyat-rakyatmu. Sembako kayak apa, 18 miliar itu dapat apa, banyak itu. Dan anyway, dalam dokumen pengadilan Wak, Jamal pun mengatakan bahwa dia menyanggupi mengembalikan uangnya si Grace ini, tapi secara bertahap. Dan kasus ini pun jadinya berbuntut panjang Wak, sampai pada bulan Januari tahun 2017 di mana Jamal menggugat balik si Grace karena si Grace ini telah menyita rumahnya. Setelah Jamal melihat banyak kali kok polisi berjaga-jaga depan rumah aku nih, masih terkait dengan kasus cincin ini Wak ya. Tapi pada saat itu Grace membantah tuduhan Jamal dengan dalih polisi yang berada di rumah Jamal itu memang untuk jaga dia supaya dia nggak kabur, kata Grace. Dan tidak hanya itu saja Wak, Jamal ini juga mengaku mendapatkan ancaman dari Dinas Intelijen Zimbabwe, Central Intelligence Organization, serta anaknya si Grace, Russell Goreza tuh loh. Tapi lagi-lagi pernyataan Jamal itu ditepis lagi sama si Grace. Jadi emang diktator juga si Grace ini ya. Suka menyalahgunakan jabatan gitu Wak. Memang juga nih katanya si Grace ini juga dikenal dengan emosinya yang suka meluap-meluap. Sampai-sampai dia ini dijuluki disgrace. Disgrace ya. Atau kalau diartikan secara langsung dari bahasa Inggris kan disgrace itu artinya memalukan, aib, ternoda lah gitu. Nah itu julukan si Grace. Udah dulu dijuluki Gucci Grace, sekarang disgrace lah pula. Nah kasus si Grace menyalahgunakan jabatan ini Wak, nggak cuma kasus si Jamal aja loh. Tapi pernah juga di suatu hari si Grace ini memerintahkan penjaga pribadinya untuk memukuli seorang fotografer portal berita Sunday Times yang bernama Richard Jones. Di saat si Grace ini lagi menginap di sebuah hotel mewah di Hong Kong. Dan dalam pemukulan ini Grace juga dikabarkan ikut memukuli si Richard itu berulang-ulang kali dengan tangannya sendiri Wak. Yang pada saat itu tangannya lagi pakai cincin berlian. Sakit itu. Udah dua nih ya kasus penyalahgunaan jabatan si Grace ini. Ada satu lagi Wak. Kabar yang ketiga ini, Grace dilaporkan telah memukul seorang model berusia 20 tahun yang bernama Gabriela Angels di sebuah hotel di Sandton, Johannesburg. Nah pada saat itu Grace ini dikabarkan pergi ke Johannesburg, Afrika Selatan itu buat berobat dan pulang kembali ke ibu kota Harare, Zimbabwe. Namun sehari kemudian Wak, dia terbang kembali nih ke Johannesburg dan langsung menuju ke sebuah hotel. Nah di dalam kamar hotel itu ternyata ada dua anaknya Wak, si Robert Peter Jr. sama Catungga tadi. Dan keduanya ini lagi dalam keadaan mabuk berat nih habis pesta. Nah Gabriela ini si model ada juga di hotel yang sama tapi kamar berbeda loh ya dengan dua anaknya si Grace ini. Tanpa banyak bicara Wak, Grace langsung masuk ke ruangannya si Gabriela, ngambil kabel roll dan langsung disebatnya tuh ke arahnya si Gabriela. Entah kenapa, mungkin dia pikir Gabriela udah buat anaknya mabuk-mabuk apa kayak gimana entahlah. Pokoknya disabet deh tuh si Gabriela. Dan menurut Gabriela Wak, pada saat itu Grace dikawal sekitar 10 orang ajudan. Namun semuanya hanya diam ketika si Grace nih ngamuk. Gabriela pun mengaku dirinya mengalami luka-luka di kepala dan wajah akibat dianiaya sama Grace. Orang tua Gabriela yang bernama Debbie pun menyatakan dia telah melaporkan perbuatan Grace ini ke polisi, tapi sampai sekarang kasus tersebut tidak terselesaikan dengan jelas. Ya, kenapa nggak jelas? Ya nggak tahu aku. Tanya polisi Zimbabwe kenapa. Jadi nggak cuma terkenal dengan hobinya aja Wak yang menghabis-habiskan uang, anarkis juga ibu negara satu ini. Nah sebelum aku tutup kehedonannya si Grace ini Wak dan keluarganya ini, aku ceritakan lagi ya, satu cerita lagi. Ingat gak kalian di awal aku bilang si Grace ini sempat ngebangun istana?
Ya bisa dibilang kayak mansion gitu lah. Nah ini nih Wak, si Grace ini selain suka berfoya-foya, dia juga pasti memiliki banyak sekali properti di beberapa negara. Beberapa di antaranya adalah Malaysia, Hong Kong. Dan selain properti di 2 negara ini, Grace ini juga telah membangun 2 istana atau 2 mansion. Mansion pertamanya bernama Gracelands. Yoi. Istana ini sempat dicerca lah karena dianggap terlalu mewah kali. Nggak diketahui memang berapa tepatnya dana yang dihabiskan untuk mansion pertama ini. Tapi yang jelas mungkin 24M. Berlian aja 18 miliar. Ini mungkin ratusan miliar ini. Tengok arsitekturnya ya kan. Tetapi Grace Wak membela diri. Dia bilang, saya membiayai pembangunan istana itu sama tabungan saya sendiri. Katanya. Ya nggak tahu juga aku betul apa enggak ya. Tapi besar kali Bu. Rakyatmu 7 dari 10 kelaparan ini di bawah garis kemiskinan. Ente, wow mak. Rumahnya iri bilang bos, iri memang aku. Wah. Dan mansion ini pun akhirnya dijual kepada Muammar Gaddafi dari Libya. Wah, kenapa dijual nggak tahu. Kok dijual sama dia? Lalu istana keduanya diselesaikan pembangunannya pada tahun 2007 lalu dan menghabiskan biaya sekitar 26 juta dolar, 372 miliar Wak. Kan ratusan miliar kan. Dan pembangunannya ini didanai oleh, katanya ya didanai oleh partai ZANU-PF, ya partainya Robert, untuk bisa berterima kasih kepada Robert Mugabe atas jasa-jasanya. Tuh. Jadi itu dia Wak ya, kehedonannya si Grace sama keluarganya ini. Sekarang kita baru masuk nih ke segmen penutup di mana Grace dan keluarganya akhirnya digulingkan oleh militernya Zimbabwe. Nah. Nah akhirnya Wak, kehedonan Grace dan keluarganya ini terhenti di saat konflik antara Robert dan militer Zimbabwe memuncak setelah adanya aksi pemecatan wakil presiden yang juga akan maju dalam pilpres bersaing sama si Robert nih. Wakil presiden itu bernama Emmerson Dambudzo. Dan tidak lama setelah pemecatan Emmerson ini Wak, Grace sempat menyatakan keinginannya untuk menjadi wakil presiden. Dan memang sebenarnya si Robert ini sudah mempersiapkan si Grace nih untuk bisa menggantikan posisinya gitu Wak, biar si Robert ini sama keluarga ini nggak hilang kekuasaan lah gitu. Bahkan ada isu yang merebak nih Wak ya, ketika persaingan antara keduanya ini makin memanas, maksudnya antara wakil presiden sama si presiden ini. Suatu waktu tiba-tiba Emmerson itu jatuh sakit Wak, padahal dia sehat-sehat aja di dalam sebuah pawai ya, dan harus diangkut ke luar Zimbabwe untuk bisa menjalani perawatan. Nah para pendukungnya percaya Wak bahwa ada racun pada es krim yang dibuat peternakan susu Grace Mugabe yang disantap sama siapa? Emmerson. Dan kemudian isu ini jelas dibantah oleh kubunya Grace dan Robert pastinya. Tapi walaupun sekeras apapun mereka mempertahankan kekuasaannya Wak, militer Zimbabwe kemudian langsung melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Robert Mugabe. Robert dan Grace Mugabe pun akhirnya menjadi tahanan rumah di bawah pengawasan militer. Banyak kalangan yang semakin mendesak si Robert ini untuk mengundurkan diri atas dugaan praktek kecurangan, korupsi, dan lain-lain. Akhirnya pada tanggal 19 November 2017, Grace Mugabe dan 20 rekannya pun dipecat dari partai ZANU-PF tadi. Dan Presiden Robert Mugabe pun turun jabatan dan digantikan oleh Emmerson. Dan 2 tahun setelah pengunduran dirinya Robert, tepatnya tanggal 6 September 2019, Robert Mugabe meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Singapura. Grace Mugabe gimana nak jadi tahanan rumah? Sian ya, masa tuanya ya Allah. Oke, jadi itu tadi cerita sedikit tentang kehedonannya ibu negara Zimbabwe yaitu Grace Mugabe ini beserta kehedonan seluruh keluarganya. Entah duit dari mana lah itu dipakai sama mereka untuk foya-foya ya, macam gak habis-habis gitu loh duitnya. Kalau menurut aku nih ya, menurut aku ya boleh kalian belanja untuk memuaskan diri, nggak apa-apa. Jangan lupa tulis pendapat kalian soal ibu Grace Mugabe ini, atau memang ada informasi tambahan seputar kehedonan keluarga ini yang tidak aku sebutkan di sini, boleh juga komen semua di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Wah.